Semua manusia berkata bahwa tahun 2020 ini tahun yang paling aneh, tahun yang paling celaka, tahun yang paling menyedihkan. Sudahlah, orang mau nyebut tahun apa saja. Tapi percaya enggak, Tuhan tetap setia pada kita semua. Amin. Tuhan tetap setia. Saya akan berikan 3 hal dulu, dan saudara renungkan ini baik-baik. 3 hal ini. 1, disebut hidup itu bergerak atau diam? Ayo cepat jawab. Disebut hidup itu bergerak atau diam? Nah, kalau hidup nggak bergerak namanya mati. Pinter semuanya. Apapun yang terjadi, contoh COVID-19 ini, hidup tetap bergerak nggak walaupun ada COVID-19? Ayo jawab. Tetap berjalan nggak hidup ini? Tetap. Yang kedua, kalau hidup ini bergerak, kalau hidup ini berjalan. Yang kedua, kalau hidup ini berjalan, hidup ini bergerak, harus punya tujuan tidak? Ayo jawab. Harus punya tujuan tidak? Betul? Ini kelihatan kayak gini. Ibu kok diam aja, kenapa nggak jawabnya? Yang baju merah, jawab dong. Saya ini ngajar. Ya harus jawab, jangan diem aja begitu. Oke. Yang kedua saya tanya, kalau hidup ini berjalan, hidup ini bergerak, harus punya tujuan tidak? Betul? Nah, apa yang dikatakan orang, kalau ada orang misalnya begini, pagi-pagi saudara olahraga, lari, atau saudara mau ke pasar, atau saudara mau kemana, terus ketemu seorang teman, wajahnya lusuh sekali. Nah, terus saudara tanya, kamu mau kemana? Terus jawabnya begini, nggak tahu. Jangan ditinggal orang kayak begini. Betul tidak? Kalau orang sudah berjalan, ditanya mau kemana, tapi nggak tahu, dia dalam bahaya tidak? Dia dalam bahaya tidak? Oh ya, bahayanya apa? Bukan bisa masuk laut dia, tapi nggak tahu mau kemana. Betul, saudara. 4 hari lagi kita akan meninggalkan tahun ini. Hidup harus terus berjalan. Punya uang nggak punya uang harus terus berjalan. Sakit maupun sehat harus terus berjalan. Nah, ini masalahnya. 2021 ini kemana tujuannya? Sebelum ada corona, sebelum ada COVID-19, semua orang wajar, ya semua orang. Ada yang dari awal Januari sudah mulai ngatur persiapan, nanti akhir tahun ini mau liburan kemana, mau kemana. Betul tidak? Sudah punya persiapan. Orang-orang yang punya bisnis sudah mulai mikir, wajar gak kalau seorang pebisnis mau mengembangkan bisnisnya? Wajar. Wajar gak anak-anak muda yang sudah pacaran sekian tahun terus merencanakan pernikahannya? Wajar tidak? Wajar. Semua orang bisa punya rencana. Tapi saya tanya, sampai bulan Maret Indonesia belum sadar. Saya juga nggak akan percaya kalau corona yang ada di Tiongkok bisa sampai ke Papua atau ke Indonesia. Betul nggak? Nggak mungkin. Nah, dari Januari sampai Maret tahun ini, orang sudah banyak rencana untuk ini, untuk itu, dan semuanya. Bayangkan tahun ini ada 8 pernikahan yang harus saya berkati batal semuanya. Bayangkan. Nah, pertanyaan saya, begitu corona datang, semua rencana orang sejak awal 2020 bubar atau jadi semua? Bubar. Apalagi adanya COVID-19, orang gak bisa buat rencana. Betul tidak? Aduh, ngeri. Belum pernah terjadi dalam hidup manusia.
ada tahun seperti tahun ini, orang kaya saja setengah mati, betul tidak? Belum pernah. Sebelum tahun ini, orang kaya kalau ada masalah apa-apa, dunia ngalami masalah apa-apa, mereka masih bisa bertahan. Tapi dengan COVID ini, orang kaya aja kacau karena planningnya berubah semua. Berapa teman saya yang tahun 2019 awal bangun hotel besar sekali, mau bagaimana? Siap rumah makan, buat rumah makan, bubar semuanya. Oke, kemana mereka? Oke, suruh masuk. Oh, terus dua-dua. Aduh, ini dia bukan? Oh, ikut yuk. Siapa yang sakit? Mau juga. Oh, sekarang sudah diantar. Ganggu nggak bareng-bareng Bapak di situ? Maaf ya, karena saya ini paling nggak suka orang nggak dengar firman. Itu apalagi soal nolong saya jemput dari bandara tadi. Saya nggak ingin kalau mereka nggak diberkati juga. Makasih Ki, lanjut ya. Nah ternyata untuk menghadapi 2021 orang nggak berani punya rencana apa-apa karena nggak tahu. Tapi pertanyaannya, hidup tetap berjalan nggak? Hidup tetap maju tidak? Jawab, hidup tetap berjalan tidak? Tetap maju, harus, nggak bisa berhenti. Nah ini yang ketiga. Saya ulangi lagi yang pertama tadi, yang disebut hidup harus apa? Berjalan, bergerak. Kalau berjalan, bergerak harus punya tujuan. Nah yang ketiga, tujuannya sudah bisa jelas. Orang punya planning ini, orang punya rencana itu jelas. Tapi pertanyaannya, dia jalan dengan siapa? Penting gak itu? Oh, saya tanya, penting tidak? Sangat penting. Contoh, orang sudah siap bisnis, dengan modal sekian miliar, sudah punya tempat, asetnya ada, semuanya ada. Bayangkan kalau orang itu salah milih partner, rencana hebat itu jadi atau tidak? Tidak. Nah, ini pertanyaannya. Meninggalkan 2020 itu pasti. Kita nggak bisa diam di tahun ini, dan tahun 2020 kita nggak bisa pertahankan, harus masuk. Betul tidak? Tahun yang baru. Nah pertanyaannya, siapa partner kita untuk tahun depan ini? Kita berjalan dengan siapa? Saya percaya sebagai anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus, jawabannya saya tahu. Pasti jawaban kita berjalan bersama siapa? Loh, ayo tanya lagi, diam lagi. Kalau saudara nggak mau jawab, saya nggak mau ngajak. Saya lebih baik mandi, makan terus tidur. Ya, ayo. Kemarin pagi saya masih dari Makassar. Kemarin pagi saya take off jam 7.30 untuk ke Jakarta. Karena jam 10 ada acara Natal besar di Jakarta. Sampai siang jam 1. Saya istirahat sebentar, lalu ngatur-ngatur barang, malam saya ke bandara. Maka itu kalau saudara, saya sudah begini ngajar gak serius, percuma. Awas ya. Ayo. Saya tanya lagi, ini hal penting di dalam kehidupan kita. Ya. Jawabannya berjalan dengan siapa? Saya tahu jawabannya. Siapa tadi? Belum tentu. Oh enggak, amin. Loh betul enggak? Mulut kita bisa nyebut, oh aku berjalan bersama Tuhan Yesus, oh aku berjalan bersama Tuhan. Mulutnya iya. Loh betul enggak pertanyaan ini? Tapi sikap hidup kita belum tentu. Maka itu penting sekali kita menentukan. Jadi menghadapi tahun yang baru ini, bukan planningnya yang penting, rencana apa, mau kemana, bukan.
siapkan ini, siapkan itu. Bukan. Yang paling penting adalah siapa yang berjalan bersama kita. Semua kita bisa berkata, apalagi tema PGI tahun ini Natal apa temanya? Immanuel. Hebat temanya. Tapi kenyataannya mau belum tentu mau Tuhan Yesus jadi Immanuel buat kita. Betul atau tidak? Kenapa belum tentu mau jadi Immanuel? Ini pertanyaannya agak aneh. Tapi kita harus tahu mengapa walaupun kita berkata Immanuel, Tuhan beserta kita, tema Natal 2020 dari PGI semuanya khotbah tentang Immanuel. Betul. Tapi pertanyaannya, pasti enggak Tuhan Yesus mau berjalan bersama kita? Loh, ayo jawab. Pasti tidak dia mau berjalan bersama kita? Wih, pinter jawabannya. Dianya pasti, kitanya enggak pasti, itu masalahnya. Loh, betul tidak? Cepat jawab. Loh, kok tertawa? Ya atau tidak? Dia pasti. Dia enggak mungkin nyangkali dirinya sendiri. Tapi saudara, kitanya yang enggak pasti. Enggak pastinya karena apa? Ayo, enggak pastinya karena apa? Ayolah cepat, ini harus mikir gitu loh. Enggak pastinya karena apa? Dianya pasti. Kitanya yang enggak pasti. Ayo, karena apa enggak pasti? Ayo, kalau saudara bisa jawab ini, maka ketemu firman ini. Kenapa? Dianya pasti, kitanya enggak pasti. Kurang percaya, satu. Yang kedua, ayo, kenapa? Meragukan Tuhan. Betul. Ketiga, kenapa Pak? Enggak mau? Tidak konsekuen. Betul. Yang keempat, terakhir, apalagi? Ragu-ragu. Sudah tadi, ragu-ragu. Ayo, sebut lain lagi. Kurang modal. Mata duitan ini. Ayo, satu lagi. Bukan. Gak ada tujuan. Bukan. Ada Tuhan Yesus kok gak ada tujuan, gimana? Jawabannya gampang. Jawabannya satu lagi sebelum saya jawab sendiri. Kurang percaya. Sudah tadi. Belum, bukan. Ayo, dengar pertanyaan ini. Sama, dia pasti Immanuel, tapi kitanya tidak pasti. Nah, sama. Dia jelas mau menuntun kita, dia jelas mau memimpin kita, karena dia gembala, dia Bapa yang sayang kita. Tapi masalahnya ini loh, kitanya ini mau dituntun atau tidak? Betul, bukan soal nggak percaya. Gak soal ragu-ragu. Masa selama ini jadi Kristen gak percaya Tuhan, ragu-ragu kan keterlaluan. Jadi jawabannya, kitanya yang belum tentu mau diatur oleh Tuhan atau tidak. Ayo jawab, betul atau salah kalimat ini? Nah, ya sudah. Nah, sekarang ketemu masalah kita tidak? Loh, saya tanya, ayo cepat. Sekarang ketemu gak masalahnya? Apa itu? Nah, mau nggak diatur? Nah, itu nggak mau diatur. Nah, lebih seger ya, lebih enak. Oke. Semua dibukain jendela sana. Oke. Berikut. Siapa bisa jawab? Ada kayu yang bisa buat ganjal? Pakai kursi satu aja. Oke. Ya. Paling penting dalam hidup kita adalah begini. Kita ini tahu jalan nggak ke depan itu mau kemana? Kita tahu tidak? Nggak tahu. Tapi diatur nggak mau. Loh, betul tidak? Ayo ngaku. Betul kok? Udah. Makin pantas orang Papua berkata kepala angin. Nah, itu kita. Ya. Pertama kali saya tiba di Papua tahun 90, kepala angin. Di mana-mana dengarnya kepala batu. Nah, ini baru dengar ini orang Papua punya istilah asli. Kepala angin. Saya nggak ngerti pertama. Iya Pak,
Kami ini kebanyakan kepala angin. Nah ternyata begini istilah kita orang Papua. Kepala batu masih bisa dipegang, masih bisa dipukul, ada batunya. Kalau kepala angin kosong, nggak tahu mau bagaimana. Maaf saudara. Nah itulah kita. Sudah nggak tahu jalan, bodoh, diatur melawan lagi. Betul tidak? Nah maka itu masuk tahun 2021 saudara, bukan nambahi jam sembahyang. Oh selama 2020 aku tiap hari 4 jam berdoa, maka masuk tahun 2021 aku mau tambah 3 jam jadi 7 jam. Bukan. Aku mau lebih rajin baca Alkitab. Bukan. Aku mau lebih taat, mau lebih lagi memberi persembahan. Bukan. Hanya satu yang Tuhan ingin. Kalau kita ingin selamat di 2021, tahun yang belum tentu ada kepastian, jaminannya enggak ada. Hanya satu yang membuat kita akan selamat memasuki 2021, yaitu kalau kita mau diatur oleh Tuhan. Tidak ada pilihan lain. Awal Desember yang lalu dunia bersukaria, bukan karena Natal. Bersukaria karena vaksinnya sudah bisa dipakai. Gitu? Setelah mengalami percobaan, penelitian sekian banyak bulan, akhirnya awal Desember. Maka itu sampai Bapak Presiden kita pun memberikan gratis vaksin itu. Wah, itu luar biasa. Tapi saudara lihat, 10 hari yang lalu ternyata virus ini muncul yang lebih ganas. Di negara mana? Orang biar nggak tahu bagaimana. 10 hari yang lalu muncul virus corona jenis kedua yang lebih ganas. Ayo, di mana itu? Pinter semua. Untuk yang lain kebanyakan nonton drama Korea. Maka itu nggak pinter-pinter bertobat itu ya. Ada nggak yang suka nonton drama Korea? Begitu nggak pinter-pinter, firman lupa semua. Awas ya, opa marah sama kamu ya. Nah serius saudara, untuk apa? Malah nggak pinter, betul? Inggris sudah. Dan 3 hari lalu, negara-negara ASEAN ketakutan. Ternyata virus itu sudah sampai Singapura. Bayangkan kalau sampai Singapura tinggal nyebrang aja ke Indonesia. Betul tidak? 1 langkah saja. Loh ini serius. Apa yang terjadi dengan dunia? Jawabannya berarti virus yang sudah hampir dipakai harus dirubah lagi. Karena barang ini, virus ini bisa berkembang lagi. Wih, mengerikan. Saya tidak nakut-nakutin, tapi ini fakta. Maka itu tidak ada modal lain yang membuat kita akan selamat memasuki 2021 kecuali apa tadi? Mau diatur oleh Tuhan. Maka yang suka nyanyi, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Nah terus para malaikat ngelihat, pret gitu jawabnya. Ayo, kenapa? Malaikat bilang, pret, kenapa? Nyanyi pintar, kepala angin semua. Oh Tuhan ampuni kami. Betul tidak saudara? Semua kita pastilah hafal lagu itu. Sesuka hafal itu lagu sekolah minggu. Tapi faktanya mau diatur atau tidak? Satu kali saya pelayanan bersama Pak Yakub Nawai. Kenal ya Pak Tuhan ini hebat. Dia manggil saya Kodan. Aduh Kodan, capek saya jadi gembala. Kenapa Pak Yakub? Dia ngomong begini, kalimat itu bagus. Saya beritahukan kepada teman-teman saya pendeta juga. Tahu nggak Kodan? Apa bedanya ngatur orang
dan ngatur orang hutan. Loh, ngerti nggak pertanyaannya? Tahu orang hutan nggak? Apa itu? Oh, monyet besar ini ya, yang dari Kalimantan, Sumatera juga. Loh, kenapa Pak Yakub ngatur orang hutan? Cukup bawa 2 benda saja. Apa itu? Pisang dengan tongkat. Betul? Ya toh, orang hutan bawa pisang dengan tongkat bisa diatur. Tapi ngatur orang, ayo, lebih susah ngatur orang atau ngatur orang hutan? Ya sudah, kita orang atau orang hutan? Saya tanya ini kok kita. Loh, ngerti gak pertanyaan saya? Ternyata memang lebih mudah ngatur binatang daripada ngatur kita manusia ini. Maka itu sampai di poin ini, semua kita harus percaya dan tahu. Ini loh masalah besarnya. Saudara percaya Tuhan Maha Kuasa? Yakin? Salah. Loh, salah. Saya buktikan. Tuhan tidak pernah maha kuasa kepada manusia. Tuhan maha kuasa kepada alam, binatang, dan tumbuhan. Jangan kaget dulu, jawab pertanyaan saya. Antara kita manusia dengan mereka binatang, siapa yang bisa melawan Tuhan dan siapa yang bisa berkata tidak kepada Tuhan? Coba jawab. Tahu nggak artinya? Kalau kita diatur Tuhan, ayo ke kanan anakku, bisa nggak kita belok ke kiri? Bisa. Terus Tuhan Maha Kuasa nggak kalau Dia tahu kita ke kiri? Tidak. Terus Dia tarik leher kita balik gitu. Loh, cepat jawab, begitu? Loh, begitu? Tidak. Ini loh. Betul lagu yang kita nyanyikan, Yesus kuasa melakukan segala perkara. Itu untuk binatang, untuk alam, dan untuk tumbuhan, tapi tidak untuk kita. Loh, betul atau tidak? Karena kita bisa melawan. Tolong masuk tahun 2021, konsep ini harus ada di hidup kita. Tuhan akan Maha Kuasa di hidup saudara dan saya kalau mau diatur. Maka itu mulai hari ini, yang suka menuduh Tuhan dan menyalahkan Tuhan, Tuhan kenapa? Aku sudah doa puasa, aku sudah begini, aku sudah memberi persembahan, aku sudah ini. Kenapa ibuku meninggal? Kenapa anakku nggak bisa lulus? Kenapa usahaku berantakan? Yang suka berkata seperti itu, diam dulu, renungkan. Mau diatur nggak? Kalau hidup kita mempercayakan semua langkah, rencana, tindakan kita kepada kedaulatan Tuhan, baru Dia berkuasa atas kita, baru Dia maha kuasa atas kita. Saya beri contoh yang intermezzo ini, karena saya kalau lihat dari sini masih banyak wajah penuh tanda tanya. Masa sih Tuhan gak maha kuasa? Itu kan ketahuan. Oke, saya beritahu. Suatu hari ada seorang ibu mengandung. 2 jam sebelum anaknya lahir, Tuhan menetapkan, hai anak manusia, aku tetapkan kamu mati umur 81 tahun. Wih, tua enggak 81 tahun? Saya tanya seperti itu. Tua enggak tuh mati umur 81? Tua. Umur 16 dia pacaran. Akhir umur 17 tahun dia diputus pacarnya. Baru masuk umur 18 dia putus asa, terus bunuh diri. Mati enggak? Mati. Padahal Tuhan bilang umurnya 81, tapi karena dia goblok dibalik 18. Loh, ngerti nggak ilustrasi ini? Nah, terus orang
tuanya berdoa, Tuhan kenapa anakku mati? Ya dia yang mau, kok nyalakan aku? Loh, betul tidak saudara? Maka itu banyak kita nih goblok. Maaf, dikit-dikit nyalakan Tuhan, dikit-dikit nyalakan Tuhan. Contoh, maaf ya, yang sudah saya pertama dengar. Jangan tertawa dulu, serius. Pacaran, wih kelihatannya luar biasa, wih harmonis sekali semuanya. Nah selama dia milih, selama dia pacaran, Tuhan gak pernah dilibatkan karena dia milih-milih sendiri. Maka itu yang belum menikah, kalau dengar ini berbahagialah kalian, karena Tuhan ingin menyelamatkan kalian. Tapi yang sudah terlanjur lanjut, gak ada kata balik. Awas kamu. Begini, pacaran milih sendiri, ya, terus sampai menikah, walaupun di gereja, ini lo harus ngerti, walaupun menikahnya di gereja, diberkati oleh hamba Tuhan yang hebat, tapi kalau dari awal kenalan sampai memutuskan, Tuhan gak pernah dilibatkan. Dengar baik-baik. Begitu menikah 3 bulan, wah masalah perang besar betul. Kenapa Pak? Nah perang dunia ke-7 tuh. Dengar, jangan bilang Tuhan kenapa engkau gak bela aku. Kalau model Tuhan model kayak saya, siapa yang suruh milih dia? Lu ngerti gak kalimat ini? Tuhan gak pernah dilibatkan dari awal. Setelah ada masalah baru bilang Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ngerti contoh ini saudara? Maka itu tidak semua doa kita harus dijawab Tuhan. Betul atau salah kalimat ini? Kalau semua doa kita harus dijawab Tuhan, renungkan. Akhirnya yang jadi Tuhan siapa goblok? Jawab cepat. Loh, maaf saya berkata ini kan saya jengkel. Tuhan gak pernah dilibatkan apa-apa. Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Saya orang Surabaya bermendasmu kono. Ya gak tahu, saya tahu itu kalimat apa. Jengkel betul. Lo ngerti gak contoh-contoh ini saudara? Maka itu sebelum kita masuk tahun 2021, ayo kita bereskan. Mumpung masih ada 4 hari lagi, supaya kita masuk jangan salah. Sama dengan orang bisnis. Sejak awal Tuhan gak pernah dilibatkan. Pokoknya modalnya ada, teman-teman ada, semuanya. Sudah hebat planning bisnisnya. Belum masuk kuartal pertama 2021, usaha itu bangkrut. Terus Tuhan dimintain tolong suruh tanggung jawab. Lah kok enak? Loh, ngerti gak contohnya betul tidak? Dari awal kamu gak melibatkan aku. Nah, kalau saya jawab yang berikut, kalau bisnis orang ini sukses, dia masih cari Tuhan gak? Ayo jawab. Bukan belum tentu, tidak. Kok belum tentu? Karena seringkali kita cari Tuhan kalau kita susah. Betul? Nah, ini loh model-model kita harus bertobat. Untuk memasuki 2021 ini, jangan suka nyalakan Tuhan. Amin. Maka itu dari awal, kalau Tuhan terlibat atas hidup kita dan Dia tahu kita mau diatur oleh Dia, berarti tanggung jawab kepada yang mengatur. Amin. Tanggung jawabnya kepada Dia. Melibatkan Tuhan dengan percaya, Dia bertanggung jawab. Maka itu yang suka nyanyi lagu tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Hari ini harus periksa diri, mau diatur bener atau cuma nyanyi. Betul ya? Harus tanya. Kalau Tuhan melihat kita mau diatur, wah hidup ini luar biasa saudara.
Atau sama dengan semua karyawan. Kalau bos menyuruh, yang bertanggung jawab siapa? Ya bos. Mau ada apa-apa, tenang aja. Pokoknya kita ngerjakan sesuai peraturan. Dia bertanggung jawab karena dia punya perusahaan, dia nyuruh kita. Inilah modal terpenting masuk tahun 2021. Lagi sekali, apa modalnya? Mau diatur. Maka itu lagu yang bagus. Berdaulat atas hidupku. Nah, baru ada mujizat. Baru Tuhan Maha Kuasa atas hidup kita. Kalau Dia tahu kita berserah penuh. Tapi masalahnya, mudah nggak hidup manusia seperti kita menyerahkan diri pada pengaturan Tuhan? Jawab mudah atau tidak? Tidak, karena kita suka melawan. Maaf ya, jangan tersinggung. Siapa pernah mikir kenapa Tuhan Yesus berkata, kamulah domba-dombaku? Betul atau tidak? Kenapa dia gak berkata ini, hai kamulah kucing-kucingku? Lu serius ini? Ini bukan pelajaran sekolah minggu. Seringkali kita gak pernah mikir. Ayo, kenapa dia berkata kita dombanya, bukan kucingnya? Apa bedanya domba dengan kucing? Cepetan. Domba menurut. Ya, menurutnya karena apa? Ini yang penting. Dia menurut karena mereka tahu mereka itu bodoh. Loh, betul tidak? Tapi kucing bukan tidak nurut, salah. Kucing itu pintar. Siapa pernah jengkel dengan kucing tetangga, suka curi ikan, curi apa? Kita buang jauh-jauh, kita belum sampai rumah dia sampai duluan. Lo pernah tahu nggak itu? Kucing itu luar biasa itu. Coba kalau embek baru 10 meter, 20 meter dari kandangnya, sudah embek, saya nggak tahu mau kemana. Nah, secara fakta kita berkata, itu lagu Kidung Jemaat, engkau lah gembalaku apa? Ayo. Iya, gembala aja. Tahu ya Kidung Jemaat itu bagus loh. Gembala baik. Coba Pak, satu kalimat aja, saya lupa. Nah, itu gembalanya baik, dombanya yang kurang ajar. Dah gitu aja. Loh, betul tidak? Dianya baik sekali. Loh, kok tertawa, betul atau tidak? Maka itu, bagaimana mau hidup diberkati? Bagaimana mau hidup berhasil? Bandelnya kayak begitu. Betul? Maka itu banyak kita hafal lagu-lagu rohani. Tapi itu tadi begitu kita nyanyi, malaikat bilang kenapa malaikat bilang pret? Karena kita tidak bisa diatur. Jadi kalau 2021, maaf, ada yang ngalami kegagalan, ngalami masalah, ngalami apa? Ingat, pasti yang salah kita. Jangan nyalakan Tuhan. Kembali kepada peraturan, mau diatur atau tidak. Nah, sekarang kembali kucing dengan domba. Mana yang lebih kita suka dan mana yang gitu. Bodoh, nggak mau diatur, atau pinter ngatur sendiri? Yang betul yang mana? Ayo jawabnya Pak. Ngerti nggak pertanyaannya? Mana yang gitu? Ayo yang mana? Nah, sudah bodoh, nggak mau diatur lagi. Aduh, betul nggak kalimat ini? Cepat jawab. Itulah kita, betul. Lagi sekali, sampaikan kepada banyak rekan-rekan kita, saudara-saudara kita. Tahun 2021 nggak ada yang tahu virus ini mau kemana, jadi apa kita nggak tahu.
Masuk tahun 2021 semuanya masih kabur karena nggak tahu ini arahnya dunia ini mau kemana. Ngeri sekali. Tapi puji Tuhan, kalau kita mau diatur, tahun depan tahun yang luar biasa buat kita semuanya. Oke, kita baca ayat ini. Ulangan 32. Saya akan baca mulai ayat 12 dulu. Ulangan 32 ayat 12. Udah? Ulangan 32 ayat yang ke-12. Demikianlah Yahweh sendiri. Pelan-pelan. Mulai hari ini kalau saudara membaca ada kata sendiri, Yahweh sendiri, Tuhan sendiri, Yesus sendiri, Bapa itu sendiri. Beri penekanan penting. Apa arti kata demikianlah Yahweh sendiri? Itu artinya apa? Ini penting kata sendiri di sini. Tunggal, bukan. Ayo temukan. Ini luar biasa. Bukan tunggal. Iya, dia sendiri. Artinya kenapa? Bertindak sendiri. Konotasinya salah. Bukan. Pribadinya hampir betul. Ayo. Yahweh sendiri, aku sendiri. Ini arti yang luar biasa. Ayo ya, apa? Sendiri itu apa? Apa tanya kamu? Apa? Enggak ada yang lain. Kata yang saya cari tidak diwakilkan siapa-siapa. Bisa nggak seorang pejabat tinggi mewakilkan tugasnya? Bisa. Nah, tapi Tuhan kita tidak pernah mewakilkan. Dia sendiri. Tahu nggak arti kalimat dia sendiri? Loh, ayo, artinya apa? Nggak diwakilkan. Buat kita berarti jaminannya apa? Ayo, jaminannya apa ini? Keselamatan, bukan. Jaminannya setan gak berani ganggu. Setan lihat Tuhan sendiri kok yang mengatur kita, yang nuntun kita. Ngerti gak kalimat ini? Kalau diwakilkan setan masih bisa macam-macam. Tapi dia sendiri, aku sendiri. Maka itu mulai hari ini kalau saudara baca kata aku sendiri, Tuhan sendiri, itu penting saudara. Berarti ada jaminan yang kuat gak untuk kita? Ayo, ada jaminan yang kuat tidak? Takut berjalan bersama dia sendiri? Tidak. Ini yang penting. Demikianlah Yahweh sendiri. Ngapain? Ayo, ngapain? Nah, apa arti kata menuntun? Ngatur. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku, menuntunku. Demikianlah Yahweh sendiri menuntun kita. Nah, ini loh buktinya. Dan baca, tidak ada Allah asing. Wih, luar biasa, menyertai kita. Tidak ada, sebab Dia sendiri. Haleluya. Kalau saudara dan saya yang di Biak mau mengikuti, ada dari Amerika, dari Australia, yang di bagian lain Indonesia, masuk tahun 2021 dengan percaya Papaku sendiri yang akan nuntun aku, dan tidak ada yang lain. Ini jaminan yang luar biasa. Maka itu jangan cuma berdoa, nggak cukup. Nggak cuma rajin baca Alkitab, tidak cukup. Nggak cuma nyanyi lagu-lagu yang bagus. Nanti malaikat bilang apa? Jangan lupa itu. Tapi Tuhan ingin melihat hati kita, betul tidak? Mau dituntun nggak? Mau diatur tidak? Mau nurut tidak? Itu semua tergantung kita. Sebab Tuhan tidak pernah memaksa kita. Jelasnya terus. Nah, ini loh, indah ayat 13. Baca. Ayo baca yang lain.
ayat 13. Dibuatnya kita, dia itu adalah kita. Dibuatnya kita bagaimana? Berkendaraan. Ngapain? Mengatasi bukit-bukit di bumi. Stop dulu. Jangan tanya, ini kendaraan merek apa? Awas lah tanya. Pokoknya kendaraan ini nggak ada yang bisa buat di dunia. Betul? Hanya Tuhan sendiri. Nah, ini kalimat ini penting. Ya, seneng nggak kalau Tuhan ngajak kita naik kendaraannya? Woi, luar biasa. Lihat, kita ngatasi siapa? Ayo. Dia buatnya kita berkendaraan, mengatasi siapa? Nah, masih ingat dalam istilah manusia, gunung bukit itu artinya persoalan, masalah, tantangan, kesulitan. Woi, puji Tuhan, kalau gunung bukit diatasi, berarti kita di mananya bukit itu? Di atas. Segede apa, setinggi apa bukit gunung itu, kalau kita jauh lebih tinggi dari mereka, maka kita lihat mereka kecil atau besar? Kecil. Ini jaminan Tuhan buat kita. Amin. Lagi sekali, walaupun kita sudah diajak naik kendaraannya, kita bisa lompat gak? Kayak itu lah, itu model kita begitu itu sudah. Loh, betul tidak? Bandel sekali, kepala angin memang kita. Maaf. Walaupun sudah bersama dia di kendaraannya, namanya manusia masih bandel, saudara. Ampun dah, betul? Maka itu kira-kira kalau Tuhan lihat, kalau Tuhan seperti kita, terus melihat yang diatur kayak begini nih, ini enaknya diapain orang-orang? Ayo, enak aja dapat. Oh, kalau cuma toki enak. Nah, bukan toki. Kalau dipukul enggak. Dicita enggak, Pak. Kalau saya blenderin orang-orang. Biar tahu rasa. Tapi sudah bodoh, enggak mau diatur. Aduh, ampun Tuhan. Maka itu, kalau kita memasuki tahun depan dengan konsep ini, hidup ini luar biasa, saudara. Terima kasih Tuhan, ada jaminan yang hebat. Dan memakan hasil dari ladang. Ada kata lagi, diapakan? Dibuatnya kita bagaimana? Mengisap madu. Madu itu obat. Madu itu obat, betul tidak? Sampai hari ini madu yang asli itu obat. Maka kalau Papa membuat kita bisa mengisap madu dari bukit batu, Musa dalam konsep Ulangan 32 menyebut Yahweh Tuhan itu gunung batu, bukit batu, betul tidak? Berarti madunya dari siapa? Dari Tuhan. Pasti asli. Nah, kalau Papa membuat kita naik kendaraannya sehingga kita mengatasi bukit-bukit di bumi, kalau Papa membuat kita bisa mengisap madu dari dirinya sendiri, dengarkan, nggak ada penyakit yang bisa menimpa kita. Percaya kalau saya pakai kalimat ini vaksin yang paling hebat untuk kita sehat. Amin. Yaitu madu dari bukit batu, dari dia sendiri. Asal nurut, mau diatur. Dah cuma itu saja. Belum selesai. Yang ketiga apa? Dan minyak dari gunung batu yang keras. Minyak itu kuasa, lambang pengurapan Roh Kudus. Dari bukit batu yang keras, artinya dari Tuhan yang kokoh, yang teguh. Coba bayangkan satu ayat ini saja, kita sudah kagum sekali. Tapi sebelum ada janji ayat 12-13, ini loh latihannya ayat 11. Ayat 11 latihannya. Coba kita lihat itu ya.
Keren sekali. Ayat 11. Masih ulangan 32. Laksana apa? Raja Wali. Apa bedanya bebek dengan Raja Wali? Nggak cuma tanya ini kok. Apa bedanya bebek dengan Raja Wali? Jangan yang rohani-rohani. Begini, kalau bebek bisa bebek bakar, bebek goreng. Itu maksud saya. Susah betul. Nah, kalau Raja Wali, mana ada Raja Wali bakar? Ini pikiran saudara terlalu rohani. Coba pakai pikiran anak-anak gitu loh. Anak-anak belajar firman. Maaf ya, yang teolog-teolog belajarlah. Sekolah teologi nggak salah, tapi kalau sudah khotbah jangan pakai logika teolog. Yang mendengar dahinya berkerut, alisnya gandeng. Kenapa? Loh kenapa? Kenapa kalau teolog khotbah yang dengar pasti terus saya nggak bisa dahi berkerut bagaimana? Terus alisnya gandeng. Kenapa yuk? Nggak mengerti. Terlalu rumit. Maka itu Roh Kudus mengajar saya belajar Alkitab, belajar firman pakai logika anak-anak, ketemu rahasianya. Yang baru pertama kali tahu saya, lihat cara saya ngajar. Enak gak didengar? Nggak rumit, karena itu logika anak-anak. Dan di mana saya pakai teori ini? Dari Tuhan Yesus. Belajarlah kepada, ya sudah. Itu jangan belajar ke sekolah teologi, nggak bisa. Alkitab yang dikhotbahkan dengan logika teologi, maka lahirlah ilmu pengetahuan karena teologi. Seperti belajar psikologi, antropologi, geologi, logi semuanya. Nah itu nggak bisa karena logika manusia. Betul? Maka itu saya melarang orang yang mau sekolah teologi. Percuma. Alkitab makin sulit dimengerti. Kenapa? Apa? Oh ya, jadi ahli Taurat baru. Serius. Pakai logika anak-anak. Seperti cara Roh Kudus ngajar saya menyampaikan kebenaran ini kepada saudara semuanya. Kan gampang dimengerti. Jadi laksana Raja Wali. Ngapain? Baca. Ayo. Apa kata lain menggoyang bangkitkan isi sarangnya? Ayo, kata lain menggoyang bangkitkan itu apa? Apa? Ya, memporak-porandakan sarangnya. Betul. Tapi artinya kata lain yang umum kita sebut membongkar. Betul. Oke, dalam ilmu manajemen apa? Dalam ilmu manajemen ada satu hal. Sebuah kehidupan tidak akan mengalami perubahan kalau orang itu tidak mau keluar dari zona nyamannya. Betul tidak? Itu ilmu betul. Maka itu ketika pertama kali saya dengar kata zona nyaman, keluar dari zona nyaman, atau istilah yang lain out of the box, keluar dari kotak pikiran, langsung saya ingat ayat ini. Tahun 2020 salah satu zona nyaman yang kita harus tinggalkan. Rata-rata manusia hidupnya kotor enggak? Loh, rata-rata saya tanya, manusia hidupnya kotor tidak? Tapi dengan corona kita jadi bersih, rajin. Tapi jangan lupa cuci kaki juga. Awas cuma cuci tangan saja kamu. Betul. Ya toh, kan jadi bersih kita hidup. Betul enggak? Wah, luar biasa itu. Nah, ini fakta. Sarang sangkar buat anak-anak Raja Wali itu zona nyaman tidak? Nyamannya di mana? Apa? Oke, jauh dari jangkauan predator, musuh, betul. Tapi yang lebih penting dari itu, zona nyamannya sarang. Iya, apanya? Dalam perlindungan, betul. Ada lagi yang lain. Ini pura-pura aja lupa. Tinggal di dalam sarang itu nyamannya di mana? Kasih makan. Masa lupa suka makan gini kok lupa?
tinggal di zona nyaman sarang itu, tinggal disuapin. Lapar, induknya datang kasih makan. Tapi suatu saat ketika induk Raja Wali ini tahu anak-anaknya harus apa? Ya, keluar dari sarang. Maksudnya harus apa keluar dari sarang? Supaya bisa terbang sendiri. Nah, bayangkan kalau ada induk Raja Wali kayak bodohnya mama-mama itu. Jangan tersinggung. Jangan tersinggung, dengar dulu. Salah satu yang merusak seorang manusia tidak bisa bertanggung jawab itu ibunya sendiri. Anak yang disayang, anak yang dimanja, mau kerja apa saja, biar mama saja. Ada nggak mama seperti itu? Nah, itu merusak masa depan anak. Apalagi kalau itu anak laki, semua mamanya yang ngerjain sejak masih kecil. Orang ini sangat berbahaya kalau dia menjadi suami. Kenapa bahayanya? Ayo, kenapa laki-laki ini yang dimanja ibunya dia bahaya kalau jadi suami? Istrinya jadi pembantunya, jangan yang susah-susah lah. Yang gampang-gampang aja kalau jawab itu. Loh, betul tidak? Nah, itu gobloknya si cewek. Kenapa mau jadi pembantunya? Maaf. Maka itu kalau saya konseling pranikah, dengar cowok-cowok, saya tanya 3 hal dulu. 1, kamu bisa cuci baju dan celanamu sendiri tidak? Enggak pakai mesin cuci. Awas ini. Besok ya kalau kamu sudah punya pacar, cowokmu tanya begitu, opa pesen. Awas ini. 1, sudah bisa cuci baju dan celanamu sendiri atau belum? Aduh, belum om. Enggak jadi nikah. Enak saja. Enggak boleh pakai mesin cuci. Gadis-gadis setuju tidak? Nih, kok gak ada yang jawab nih gadis-gadis ini? Setuju ya? Nomor 2, harus bisa melicinkan baju dan celananya sendiri. Setrika ya, awas ada cowok garis depan celananya miring-miring gitu, awas kamu. Awas kamu. Maka itu gadis-gadis, kalau kamu mau nerima seorang cowok, perhatikan dari rambutnya rapi tidak. Kalau dia nggak tahu sisiran, jangan menikah. Ini orang malas ini. Masa ngurus rambutnya sehingga nggak becus? Betul. Terus lihat bajunya, licin atau lecek, lihat saja seperti itu. Setuju gadis-gadis? Nggak, itu cowok-cowok situ tinggal aja di laut sana. Nomor 3, harus bisa masak nasi sendiri. Nah, ini boleh pakai rice cooker. Ini serius, hal kecil. Maka itu saya selalu berkata begini, kalau saya konseling bisa ketahuan ini anak saya siap nikah atau belum. Ya ampun, kamu tarik resleting celana aja belum rapi, minta kawin, saya tonjok kamu. Maaf, betul nggak kalimat ini jawab? Betul atau tidak? Makanya harus dicek dulu. Walaupun kumis sudah segagang telepon zaman dulu, tetap nggak orang kayak gitu belum bisa bertanggung jawab? Loh, saya tanya, tetap nggak orang seperti itu nggak bisa bertanggung jawab? Ada tidak? Ada. Jadi cewek goblok masih banyak loh. Saya pernah konseling ya, saya sudah yakinkan dia, jangan, calonmu ini malasnya luar biasa. Terus ada cewek jawab gini, nggak apa-apa om, karena dia cakep. Oh goblok kamu. Saya bilang, loh goblok ya cewek kayak begini. Iya baik. Kenapa? Ngantuk tapi malas. Ayo, saya ingin coba ayat ini ya. Coba bayangkan nih cowok-cowok, awas kamu. Bikin susah, nggak bisa bertanggung jawab mau kawin, awas kamu. Sampai lupa saya mau ngapa. Ratapan 3, 27, 28. Coba lihat dulu. Ini belum selesai ya. Kita pulangan. Ratapan 3, 27, 28. Kenapa Tia? Ada masalah? Enggak. Enggak ya. Mana? Ratapan 3, 27, 28. Maka itu gadis-gadis, awas kamu dibodohi cowok-cowok malas itu.
Ya. Adalah baik bagi siapa? Ayo, nah laki-laki loh. Adalah baik bagi pria memikul kuk. Apa kata lain kuk? Beban. Apa kata lainnya beban? Tanggung jawab. Sejak kapan? Nah, jadi sejak muda, mama-mama tolong jangan merusak. Nah, setelah mama-mama, oma-oma juga merusak cucu. Betul atau tidak? Maka itu kalau ada anak-anak bilang gini, "Mama, di rumah oma saja." Ini calon rusak ini sudah. Kenapa? Maunya di rumah oma saja? Nah, semuanya boleh. Ini oma-oma bertobat itu. Rusak cucu. Awas ya. Gini oma, kalau memang pengen punya mainan, beli boneka. Betul? Jangan merusak cucu. Setuju gak saya ngomongin? Enak saja. Cucu bukan mainan, tahu? Harus dididik sejak kapan? Sejak ayat 28. Ini keren lagi ayat 28. Maka itu kalau konseling pranikah, cowok saya lebih cecer banyak daripada yang perempuan. Biarlah ia. Nah, stop dulu. Apa kata lain duduk sendirian? Mandiri. Terus dari tadi ngomong soal mama, soal oma itu duduk sendirian. Artinya jangan dibantu, biarin. Dengar ya, saya paling marah kalau ketemu mama. Ada nggak bayi-bayi umurnya baru 9 bulan, setahun, maunya makan sendiri terus? Pernah ketemu nggak bayi seperti itu? Itu saya bangga. Nah, tolong mama-mama biarin, jangan disuap. Karena di dalam hati bayi ini umur 9 bulan setahun sudah ngerti pingin apa-apa sendiri. Biarkan. Pernah nggak lihat bayi lagi ngedot umur 4 bulan, 5 bulan sudah megang sendiri botolnya? Nah, itu luar biasa. Ini calon pemimpin. Dari kecil sudah kelihatan. Nah, tapi itu lagi mama dan oma yang dipegangin lagi, disuapin lagi. Betul? Alasannya takut berantakan. Nah, itu salah juga. Berantakan nggak apa-apa, namanya anak kecil kok. Caranya dia belajar. Apalagi itu makan sampai diajak keliling ke tetangga. Pernah nggak lihat itu salah juga. Jalan-jalan begitu, aduh. Terus diikuti, aduh ini mama gemes saya lihat ini. Saya mau blender saja mama. Anak itu biar diajar makan itu duduk. Nah, mama-mama catat, anak tidak perlu makan 3 kali sehari. Itu kita. Maka itu jangan dipaksa makan. Anak yang susah makan 100% catat. Anak yang susah makan 100% gobloknya mamanya. Karena dipaksa 3 kali sehari. Anak itu belum lapar. Sehingga tiap kali lihat makanan, dia lihat algojo nyiksa aku. Loh, itu serius. Akhirnya anak terhadap makanan trauma. Aku disiksain, aku disiksa. Loh, serius, dari ini psikis. Saya belajar dari ayat ini. Wih, perkembangannya bisa kemana-mana. Betul tidak? Anak lagi sekali tidak perlu makan 3 kali sehari. Itu siapa 3 kali sehari makan? Kita yang bertobat, gitu aja. Jadi anak itu kalau lapar minta sendiri. Nah, begitu mau makan mah langsung siapin. Biarin. Setuju ya? Ayo, yang gagal punya anak lagi tahun depan. Loh, kok enggak amin? Karena salah didik. Ayo punya lagi. Didik yang benar. Maka itu keren ayat. Biarlah siapa ianya siapa di sini. Bukan kita. Oh. Ayo ianya di sini siapa? Anak lagi sejak muda. Biarlah ia duduk sendirian, jangan dibantu. Dan apa kata kalian berdiam diri? Ini penting. Merenung, mikir apa yang jadi tanggung jawabnya. Biarlah ia berdiam diri kalau Yahweh membebankannya.
Ini pendidikan pola surga yang luar biasa. Kesimpulannya, cowok seperti ini, tangannya kasar atau halus? Nah, coba jawab, ayo, kasar atau halus? Nah, gadis-gadis saya pesan ya, kalau ada cowok kenal dengan kamu, jangan tarik dulu tangannya, coba rasakan ini kasar atau halus. Itu, lo serius? Dibilangin kok. Kalau cowok tangannya halus, jangan-jangan kerja di salon. jangan parah. Maka itu Alkitab ini luar biasa, bukan? Ayo, yang merasa halus jangan pulang kamu amplas tanganmu, jangan. Terlambat. Pokoknya kalau sejak muda diberi beban, hidup ini luar biasa. Amin. Kembali ke Ulangan 32. Udah habis ini selesai. Budaya hebat firman Tuhan. Maka itu nggak bisa, teolog nggak bisa khotbah seperti ini, betul tidak? Kalau teolog khotbah semuanya latar belakangnya, itu tahun berapa dulu ngapain, capek sudah. Ada masih ayat 11 ya. Melayang-layang di atas anak-anaknya. Tahu? Mengembangkan sayapnya. Terus ngapain? Menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Tujuannya apa? Ayo, tujuannya apa? Mengajar, betul. Ngajar apa? Mandiri, bukan ngajar terbang. Wih, susah beneran. Ini kan burung, bukan bebek. Maka itu saya tanya dari saudara ini kok susah bener diajak mikir. Maka itu kan saya tanya dari tadi, apa bedanya bebek dan Raja Wali? Susah bener. Nah, bayangkan ya, berbulan, saya nggak tahu tahun atau bulan ya, sejak dia netas dari telurnya, anak Raja Wali ini sadar nggak bahwa dia punya sayap yang bisa dikepak-kepakkan seperti induknya? Dia tahu tidak? Tidak tahu. Karena cuma disuapin. Nah, ketika induknya melihat sudah cukup dewasa, ketika digoyang bangkitkan sarangnya, anaknya teriak-teriak enggak? Pasti. Tapi begitu diangkat satu ekor ke pundak, ke atas sayap mamanya, terus diajak terbang, seneng enggak? Wih, jalan-jalan dia pikir, dia tunggu dulu. Nah, pada ketinggian tertentu, ini sayap induknya kuat sekali. Lepas gak anak itu dari gendongan induknya? Cepat jawab. Lepas. Apa yang dia belajar pertama kali? Bukan menjerit, takut, lupa lagi nih. Nah, betul nggak? Masih takut itu. Nah, baru yang kedua. Nah, dia baru sadar, ternyata aku bisa terbang. Pertanyaan saya, ketika anak Raja Wali ini tahu dia bisa terbang, mau balik lagi ke sarangnya? Tidak bisa, nggak pulang-pulang malah dia. Dia tuh, senengnya luar biasa. Saudara, itulah cara Bapak kita mendidik kita. Tahun 2021, biarlah kita mau dididik oleh Bapak kita. Amin. Untuk melihat kenyataan hidup dunia ini sangat indah. Amin. Nah, dengan COVID-19, sarang hidup kita yang nyaman diobrak-abrik. Ayo kita terbang bersama dia, berkendaraan bersama dia. Amin. Mau menghadapi tahun 2021 dengan konsep ini? Apa tadi? Nurut, mau diatur oleh Tuhan. Selamat tahun baru buat kita semuanya. Tuhan memberkati. Haleluya.